Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Kalisa. Saya dari kelas PM 2022B dengan nomor NIM 220301741117. Bahasa Indonesia tidak bisa lepas dari peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa terbentuknya negara Indonesia sekaligus menjadi awal terbentuknya bahasa. Hal ini juga menjadi pengakuan bahasa, yakni bahasa Indonesia. Dengan kata lain, peristiwa Sumpah Pemuda juga merupakan peristiwa politik bahasa. Beberapa ahli berpendapat bahwa peristiwa tersebut dijadikan sebagai hari lahirnya bahasa Indonesia yang terdapat pada Sumpah Pemuda butir ketiga, yakni kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Indonesia sendiri merupakan masyarakat yang heterogen, yang memiliki banyak suku, ras, agama, dan bahasa. Menurut Badan Penelitian, terdapat sekitar 600 lebih bahasa daerah di Indonesia. Dan bahasa Indonesia lah yang dikukuhkan menjadi bahasa nasional, bahasa Republik Indonesia. Berdasarkan penelitian, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dialek Riau yang diangkat menjadi bahasa Indonesia. Nah, bahasa ini merupakan bahasa yang menyebar di seluruh Nusantara. Mengapa demikian? Karena pada zaman penjajahan dahulu, orang-orang Melayu yang merupakan orang yang berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lain menyebarkan bahasa Melayu. Nah, saat sampai di wilayah tersebut, bahasa Melayu dipergunakan oleh orang-orang Melayu untuk berkomunikasi dengan orang-orang wilayah tersebut, sehingga orang-orang di wilayah tersebut juga mengikuti menggunakan bahasa Melayu. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan bahasa Indonesia mudah menyebar ke seluruh Indonesia. Pada tanggal 27 Juni 1938 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia I. Kongres ini diselenggarakan oleh para sastrawan dan wartawan Indonesia. Pada tahun 1942, pada saat Jepang datang ke Indonesia menggantikan Belanda, terdapat beberapa kebijakan, yakni rakyat bisa dengan bebas menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian pada saat Jepang di Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia di Indonesia sangat begitu pesat. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada hari kemerdekaan Indonesia, pada satu hari setelahnya ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Indonesia. Pada tanggal 27 Juni 1938 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia I. Kongres ini diselenggarakan oleh para sastrawan dan wartawan Indonesia. Bahasa Indonesia pada masa mendatang diharapkan menampakkan peranannya dalam kehidupan modern, sebab bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi bagi masyarakat, tetapi juga menunjukkan sikap budaya bangsa Indonesia. Alangkah baiknya perkembangan bahasa Indonesia diikuti pula dengan pengajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar tetap terpelihara hingga ke generasi selanjutnya. Nah, usaha lainnya yang dapat dilakukan adalah pemerintah menerbitkan film-film atau sinetron menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan tidak menggunakan bahasa yang digunakan anak muda sekarang, yakni bahasa gaul. Siswa tidak akan mampu mencerna soal matematika yang diberikan guru jika tidak memahami bahasa Indonesia. Bagaimana siswa bisa menyalin soal ke dalam bentuk rumus matematika jika penguasaan bahasa Indonesia tidak terlalu baik? Akan menjadi sia-sia seorang siswa Indonesia yang sangat pandai dalam matematika kalau dia tidak mampu mencerna kata-kata dalam bahasa Indonesia. Karena dalam kenyataannya, buku-buku cetak yang memuat tentang materi pelajaran di sekolah sebagian besar menggunakan bahasa Indonesia, walaupun sebagian kecil terselip bahasa Inggris. Namun pada buku-buku tersebut tidak menggunakan bahasa daerah. Selain itu, penjelasan serta soal-soal di dalamnya menggunakan kalimat bahasa Indonesia yang jelas, tidak langsung dalam bentuk matematika. Begitu juga dengan penjelasan dari guru-guru yang ada di Indonesia. Sebagian menggunakan bahasa Indonesia. Jika siswa tidak memahami bahasa Indonesia,
Dengan demikian juga, ia tidak akan mampu memahami apa yang dijelaskan oleh gurunya. Untuk itu, marilah kita belajar bahasa Indonesia, bukan hanya untuk motivasi mendapatkan nilai yang baik, tetapi juga digunakan dalam mata pelajaran matematika, juga pada mata pelajaran yang lainnya.